Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Bayu Irianto Pamungkas, mahasiswa Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Elektro Universitas Pamulang. Di video kali ini saya akan menjawab ujian tengah semester atau UTS di matkul pemrograman komputer ya dengan NIM saya seperti di atas ini dan langsung saja kita ke soalnya. Nah, jadi di sini Eh, nomor satu, buatlah program atau coding dengan ilustrasi sebagai berikut dengan menggunakan bahasa Python ya. Jika umur di bawah 7 tahun, tidak bisa diterima SD. Dan jika umur sama dengan 7 atau lebih, itu bisa masuk SD ya. Buatlah, uh, maaf. Jadi kita akan fokus dulu terhadap apa? Kita akan membuat dengan format, oke. Oke. Kita membuat bagaimana sesuai yang di soal ini ya. Jadi kita akan menggunakan uh, if, elif, dan else. Jadi di sini contoh saya punya variabel a ya. Input kita akan menggunakan input int input. Nah, kita tambahkan statement masukkan umur uh, anak Anda. Karena orang tua yang mengisi ya. Oke, kita akan tuliskan if a lebih kecil dari 7, print. Di sini kita tuliskan maaf, umur anak Anda belum cukup untuk masuk SD, katakan seperti itu, kurung tutup. Lalu else print. Jadi kita akan tuliskan di sini oke, anak Anda. Oke, kita tambahkan di sini katakanlah selamat, anak Anda sudah cukup umur untuk masuk SD. Jadi seperti itu ya. Nah, oke. Coba kita run. Ya, jadi sini coba kita run. Ya. Masukkan umur anak Anda. Nah, karena di sini step sebentar. Nah, masukkan umur anak Anda karena di sini kita menuliskan statement uh, jika if maaf umur anak Anda belum cukup, itu jika di bawah 7 ya. Nah, jika kita akan
kita akan menuliskan angka, katakanlah 7 ya. Bentar. Selamat, anak Anda sudah cukup untuk masuk SD ya. Nah, bagaimana jika kita run lagi tapi dengan jawaban yang di bawah 7? Apakah yang terjadi? Katakanlah 5. Nah, maaf, umur anak Anda belum cukup untuk masuk SD. Jadi seperti itu. Nah, kita akan coba cek lagi di sini soalnya. Sama dengan 7 atau lebih bisa masuk SD. Jadi betul ya. Jadi kalau umurnya 7 sama dengan 7 atau lebih itu bisa masuk SD seperti ini. Nah, dan jika kalau umurnya kurang dari 7 maka dia akan mengeksekusi ini. Jadi seperti itu. Oke, lanjut yang A kita bagian A. Bagian B. Oke. Kita akan baca terlebih dahulu di sini. Buatlah suatu program untuk menentukan grade A, B, C, dan D pada nilai 1 sampai dengan 100. Jadi kita akan membuat grade ya. Kita akan coba di sini kita tuliskan mohon maaf. A, saya punya statement A sama dengan katakanlah 90 sampai 100 ya. Lalu B itu 80 sampai 89. C itu 70 sampai 79. D sama dengan 50 sampai 59. Dan E itu 1 sampai E sama dengan 1 sampai 49. Kita akan coba sepertinya tadi sampai D doang ya. Oke. Hanya sampai D. Ini kita akan merubah di sini. Katakanlah dari 80. Oke. Dari 80 sampai 100 deh. Dari 80 sampai 100 itu A. Dan dari 70 sampai 79 itu B. Dari 50 sampai 59 itu C. Dan dari dari 1 sampai 49 itu D. Nah, karena tadi perintahnya A, B, C, dan D, maka kita akan menuliskan A, B, C, dan D saja tanpa E. Nah, kemudian di bawah ini, di bawahnya kita akan tuliskan A sama dengan INT input berapa nilai ujian Anda
Oke, Anda tanya kurung tutup. Lalu if A lebih besar dari 90, itu print rincian Anda adalah A. Oke. Nah, kemudian kita tuliskan di bawahnya elif. Elif ya. Oke, ini kita copy saja biar cepat. Sebentar, elif A itu lebih besar dari 80, lalu print nilai ujian Anda adalah B. Kita coba copy. Ini kita else ya. Kita ganti nomornya. Di sini katakanlah 70. Oke. Berarti di sini katakan ganti 80 sesuai A. Lalu di sini 70 dan di bawahnya itu 50. Kemudian else-nya adalah seperti ini ya. Nah, apakah bisa? Mari kita coba eksekusi. Oke. Maaf. Ini kita akan rubah dulu. A. Ini udah betul B. Oke, ini C dan ini D. Oke. Apakah bisa? Kita run. Nah, berapa nilai ujian Anda? Dia akan mengeksekusi si input ini. Kita tuliskan di sini katakanlah 80 atau 88 ya. Nah, nilai ujian Anda adalah A. Jadi yang dieksekusi adalah si if ya. Karena lebih besar daripada 80. Jadi seperti ini. Nah, kita akan coba lagi. Nah, berapa nilai ujian Anda? Kita akan coba ketikkan 60. Nilai ujian Anda adalah C. Karena A itu lebih besar daripada 50, maka nilai ujian Anda C. Nah, coba kita akan eksekusi lagi. Oke, maaf. Nah, berapa nilai ujian Anda? Kita akan coba masukkan yang D ini ya. Jadi, katakanlah kita masukkan nilai kita 10. Nah, nilai ujian Anda adalah D. Nah, jadi seperti itu. Dan sudah betul ya. Dan bagian B soal nomor, jadi soal nomor 1 bagian A dan B itu sudah selesai. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke soal berikutnya, yaitu di sini.
Baik, kita akan lanjut lagi di angka selanjutnya ya. Di sini ada nomor 2, buatlah contoh program pengulangan dengan for while dalam bahasa Python. Oke. Nah, seperti ini. Ini yang nomor 1 kita cukupkan. Oke. Nomor 2. Nah, katakanlah di sini saya punya variabel A yaitu 10 dan for x in range ini 10 ya. Maka A sama dengan A plus 1 A plus 10 katakanlah ya. Lalu kita print si A. Apakah yang terjadi? Oke. Nah, jadi seperti ini ya. Dia akan terprint A-nya itu plus 10. Jadi bagaimana jika ini kita ubah menjadi 5? Kita print. Nah, jadi seperti ini. Nah, lalu kita tambahkan di sini variabel B untuk input ya. Masukkan angka Anda. Oke. Nah, lalu while B lebih kecil daripada 100 titik 2 dan B sama dengan B plus 10. Nah, lalu di sini kita print. Print B. Nah, kita coba ya. Apa yang terjadi? Nah, masukkan angka Anda. Katakanlah kita masukkan angka 30. Nah, jadi dari di bawah 30 dia akan terprint dan tertambah 10 ya. Jadi seperti itu. Maka soal nomor 2 itu terselesaikan. Dan di sini kita akan lanjut nomor 3. Kita lihat soalnya terlebih dahulu. Nah, di sini terdapat perintah ya menggunakan data list. Buatlah list dengan ketentuan sebagai berikut ya. Nah, A ya, kita akan tuliskan A, ibu membeli 6 jenis sayuran lalu di print. Oke. Ibu membeli 6 jenis sayuran. Oke, kita akan masukkan di sini katakanlah sayur ya. Karena sayuran. Dan di sini kita akan masukkan contohnya toge, bayam, sawi, timun, contoh lainnya cesim, lalu kangkung dan kita hitung terlebih dahulu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 6 ya. Lalu kita print sayur. Kan yang terjadi? Nah, di sini berhasil ya teman-teman ya. Nah, dia terprint toge, bayam, sawi, timun, cesim, dan kangkung. Maka A itu sudah selesai. Lalu yang B,
Kita lihat lagi. Dalam perjalanannya keliling, ibu menambahkan terong dan wortel. Nah, berarti kita harus menambahkan terong dan wortel dalam list ini. Jadi kita akan menambahkan sayur dot, nah, happen ya. Kita tulis happen. Kita akan menambahkan seperti perintah terong dan wortel ya. Terong dan sayur dot happen wortel. Nah, lalu kita print. Nah, oke, maaf belum saya tulis printnya. Print sayur seperti itu ya. Nah, jadi dia sudah tertambah di sini wortel. Nah, L-nya di sini karena tidak muat ya. Jadi bagian B ini terselesaikan. Nah, kemudian lanjut di bagian C. Kita akan coba cek lagi. Kemudian ibu mengganti sayuran yang pertama dengan brokoli. Oke. Berarti sayuran yang pertama diganti dengan brokoli ya. Berarti kita ketikkan sayur yang pertama ya, itu diganti menjadi brokoli seperti ini. Lalu print sayur. Karena di sini dituliskan angka 1, dalam list statement ini berawalan dari angka 0. Jadi di sini urutannya 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, kita akan coba print. Nah, jadi yang nomor 1 adalah 0, 1. Nah, bayam. Bayam itu digantikan oleh brokoli. Nah, jadi berhasil ya. Kemudian di sini kita akan lanjut ke bagian D. Di tengah perjalanan, ibu kehilangan sayuran yang kelima. Oke. Nah, sayur yang kelima. Kita akan ketikkan sayur. Nah, dan ini kita bisa pilih remove atau kita ketik sendiri ya. Nah, jadi kita remove. Apa yang hilang sih? Gitu. Apa yang jatuh katakanlah. Di sini kelima ya. Kelima berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kangkung nih. Kita ketik di sini. Kangkung ya. Nah, kita print lagi sayur. Nah, di sini sudah tidak tertulis ya kangkungnya karena mungkin kangkung ibunya jatuh gitu, atau diambil orang atau apa gitu ya. Dan di sini bagian D itu sudah terselesaikan. Lalu kita lanjut ke bagian E. Tampilkan sayur nomor 2 dan 3. Jadi kita disuruh menampilkan sayur nomor 0, 1, 2, nah 2 dan 3. Maka di sini kita tuliskan saja karena di sini disuruh tampilkan, kita tuliskan print ya. Oke. Nomor 2 dan nomor 3 berarti nah di sini kayak saya ketikkan sayur dan jangan lupa untuk nah seperti ini sayur. Oke, nomor 3. Nah, jadi seperti ini. Langsung saja kita print. Nah, di sini sudah terprint ya. Jadi sawi itu nomor 2 karena diawali dengan statement diawali dengan urutan angka 0 dalam data list. Jadi bagian E ini kita sudah selesai lah. Dan lanjut bagian F. Tampilkan semua nama-nama list dengan perulangan while loop atau for loop ya. Nah, jadi kita akan
Kita akan lanjut ya. Yang F, katakanlah saya mempunyai variabel A sama dengan 0 dan for, karena tadi disuruh for ya, atau while loop ya, in sayur titik 2 A sama dengan A plus 1 dan kita print. Apa yang di print? Di sini kita ketikkan sayur ke sayur ke, jangan lupa koma, sayur ke A katakanlah ya, adalah B. Nah, jadi seperti itu katakanlah. Apakah betul? Kita akan coba print. Oke, oh iya, kita belum menambahkan koma di sini. Jadi seperti ini. Sayur ke-1 adalah toge, sayur kedua adalah brokoli, sayur ketiga sawi, dan seterusnya ya. Nah, maka di sini bagian F itu sudah terselesaikan. Nah, kita akan lanjut ke bagian G. Tampilkan panjang list atau berapa jumlah sayur-sayuran yang ibu beli sekarang. Jadi ini mungkin sudah totalnya ya. Jadi ibu sudah selesai belanja dan kita disuruh menampilkan list apa sih yang udah ada dalam keranjang ibu gitu. Nah, jadi kita akan print sayur ya. Maaf, ketikkan sayur dan menggunakan sort. Seperti ini. Kita langsung print saja dan sayur. Seperti itu. Lalu run. Nah, jadi di sini ada brokoli, cesim, sawi, terong, timun, toge, dan wortel. Nah, jadi dari ketiga soal di pemrograman komputer itu kita sudah menyelesaikannya semua ya di dalam program Python. Nah, dan terima kasih untuk telah menonton video ini dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengataan dan cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.